Dia kalau sudah memframing duluan, ABS ini Wahabi, Jawas, Zainuddin, Abdad dan seterusnya. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustadz-ustadz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak mengerjakan. Sebentar, Ustadz, kalau imamnya kunut ngangkat tangan, kita makmumnya yakin tidak kunut itu bid'ah. Kita ikut ngangkat tangan atau enggak, Ustadz ya? Enggak perlu, saya enggak. Oh gitu, tapi kalau Ustadz Piranda menyebutkan perlu, jadi bingung saya ngambil Ustadz Piranda atau mau Ustadz ABS ini. Ya terserah, antum kita petunjuk sama Allah. Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut, maka kita ikut kunut. Oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kalau saya lihat Ustadz Piranda, kalau saya makmum itu akan ikut kunut. Pendapatnya Ahmad bin Hambal memang begitu. Jadi menyebutkan kalau jadi muntari dia tidak kunut, tapi kalau jadi makmum dia ikut kunut. Tapi kalau Ustadz ABS, Ustadz Duna ABS ini tidak mengangkat tangan, tapi pendapatnya kok berbeda ya sama Ustadz Piranda. Gimana ya? Kalau berbeda itu tidak mengapa tuh Pak. Memang berbeda dalam hal ini dicela tidak kan? Tapi kan bid'ah, Ustadz. Kalau bid'ah mah nggak ada kompromi, Ustadz. Iya, saya pun makanya saya nggak ada kompromi kan. Saya nggak mengangkat kan. Iya, tapi kalau saya orang awam ikutin Ustadz Piranda itu jadi sesat nggak, Ustadz? Menyelisih Ustadz nggak? Ikutin dalil, bukan menyelisih. Anda itu yang paling repot adalah menyelisih Rasulullah, bukan menyelisih Ustadz, Pak. Oh, berarti Ustadz Piranda menyelisih Rasulullah, Ustadz ya? Ya kok Ustadz Piranda? Masalahnya Ustadz Piranda kalau jadi makmum ikut kunutnya imam katanya, jadi dia agak sedikit. Tanyakan ahsannya lebih gini loh Pak, ahsannya itu jangan mengklaim Ustadz Piranda seperti ini, jangan. Kita jangan membicarakan orang Pak dalam hal ini. Kita bicara itu jangan membicarakan orang, nggak boleh Pak. Ahsannya lebih bagus, lebih bijaknya seperti ini. Antum kalau ada kesempatan bertemu dengan beliau, tanya alasannya apa sih Ustadz seperti ini, itu lebih bagus. Jangan dibawa yaitu ranah untuk menghakimi orang di sini, gitu loh Pak. Iya, kan saya orang mengatakan awam, Ustaz. Iya, betul. Jadi Makanya saya katakan seperti itu. Anda nggak ketemu, nggak pernah ketemu. Kalau sama Ustaz saya sering nongkrong ikut lihat. Saya cuma menyampaikan kalau Anda bertanya saya, alasan saya kenapa tidak kompromi. Satu, karena hadis-hadis di dalam kunut subuh semuanya cacat. Itu yang pertama. Kedua, saya lebih hati-hati saya menyelisih Nabi daripada saya menyelisih orang. Karena jelas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi ini la a'lamu anna kunutal fajri bid'atun. Kata beliau, demi Allah, saya mengetahui bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Itu yang mengatakan Abdullah bin Abbas. Saya lebih hati-hati ke situ. Kecuali kalau Ustadz Firanda punya dalil sendiri, kan saya tidak tahu. Itu loh. Dan jangan pendapatnya ke dalil aja Ustadz ya. Jadi dalam hal ini Ustadz Piranda berarti dalilnya ya maaf ya kalah sama Ustadz ABS berarti ya maaf ya. Jadi saya ikut pendapat ABS jangan seperti itu Pak, jangan seperti itu. Antum itu bukan masalah kalah-kalahan loh Pak. Ini tuh bukan adu mekanik. Pahami Pak, bukan masalah adu. Maksud saya itu kita ini orang awam jadi bingung bid'ahnya ini. Berarti Ustadz Abu Ja'far dalam hal ini tentang bid'ah itu bisa kompromi lah gitu ya. Jadi sekalipun sholat dalam satu temanya tentang kunutnya bid'ah kita bisa ikut jadi pura-pura nggak bid'ah gitu ya. Nah, jadi kalau Ustadz
Ustaz Jawas itu sampai bilang gini, kalau misalkan imam kunut subuh, ya kita perbanyak bacaan Tasbih. aja, bacaan tasbih Zikir. aja. Nah Zikir. itu Ustaz benar. Saya pernah dengar itu pendapatnya itu kalau baca dikir di waktu kunut subuh ada dalilnya nggak dari Quran sama hadis Ada Ustaz? dari hadis Pak. Hadisnya Tapi waktu dari sholat, Abdullah bin Ustaz. Umar Pak. Hadisnya sholat dari itu- Abdullah bin Umar. Gimana Iya. hadisnya? Hadisnya dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mengatakan innamas sholatu hiya takbiru wa tasbihu wa tahlil wa tahmid. Ini sebagai ganti bahwasanya sholat itu adalah takbir, tahmid, tahlil. Maknanya di sini ketika ini Rasulullah ngasih tahu kepada yaitu sahabat yang ketika itu tidak mengetahui bacaan sholat apa yang harus dibaca. Oh itu yang nggak tahu berarti kalau nggak ikut kunutnya apa yang Allahumma hdina fiman dait itu Ustaz ya. Jadi kita baca tasbih itu dalilnya itu hadis itu memang syarahnya begitu Ustaz. Iya. Apa itu hanya dicocok-cocokkan saja sama yang anti kunut maaf ya Cocok. dalam hal ini. Dicocok-cocokkan bagaimana Pak Wong, itu dalilnya memang cocok kok dicocok-cocokkan Gini, bagaimana? Salafi, kalau memang antum keterbatasan dalam memahami hujah, jangan serta-merta justifikasi. Oh berarti Ustadz ini lemah, Ustadz ini kuat dan begitu. Tapi antum Justru iya. untuk Jadi memahami begini hujahnya. Ustaz. Jadi begini. Jadi saya bingung sebagai orang awam itu kok memahami bid'ahnya itu Ustaz salaf kok beda-beda Ustaz. Jadi saya bingung ngambil yang mana Ustaz ya. Sementara Nggak ada perbedaan, nggak ada perbedaannya Pak, nggak ada Ya, perbedaannya, nggak ada, yang beda itu Nggak. mana gitu loh Pak. Nggak ada, Yang Ustadz beda itu Piranda. mana? Yang kunutnya Ustadz Piranda dengan kunutnya Ustadz Abdul Hakim Nggak. Abdak sama Ustadz Jawas dan Ustadz ABS kok beda ya Ustadz ya? Yang Ustadz dekat Piranda dengan saya nggak. yang mana saya bingung Ustadz. Coba Mana? sebutin. Ustadz Piranda apa? Ustadz Jawas apa? Ustadz Abdul Hakim apa? Ustadz Piranda saya apa? Coba. kalau iya, Ustadz Piranda kalau ikut sholat berjamaah jadi imam dia pasti nggak kunut, kita maklum. Enggak, saya tanya pendapat Ustadz Piranda itu Ustadz tentang Piranda apa? itu kalau jadi makmum dia ikut kunut angkat tangan Enggak, Ustadz. saya tanya, Anda mengatakan beda. Pendapat Ustadz Piranda tentang kunut apa? Iya tentang kunut itu kalau jadi makmum dia angkat tangan. Saya tanya pendapat Imam. Ustadz Piranda tentang kunut itu apa? Apa tuh Ustadz Firanda tentang kunut itu bid'ah. Karena bantu Ustadz. Tuh. Lama. Bingung saya orang Kemudian awam Ustadz. malah makin bingung sama Ustadz gimana ini ya Ustadz, apa saya harus meninggalkan Ya, antum- sholat subuh Ustadz? Karena